Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para santri, para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita awali ngaji kita pada hari ini dengan baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada Rasulullah, pada istri, pada anak cucu, para ulama, para kiai bil khusus Syekh Izzuddin bin Abdissalam, dan tak lupa seluruh santri, mahasiswa, jamaah yang mengikuti ngaji pada kali ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita halaman 14. Di kitab yang lain halaman 7. Lanjutkan masih membahas terkait keutamaan-keutamaan berpuasa. Wa amma qauluhu lan utawi anapun utawi dawuh Kanjeng Nabi, lan anapun utawi dawuh Kanjeng Nabi, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, yada'u ninggal sapa wong kang poso syahwatahu ing syahwate wong kang poso, wa ta'amahu lan panganane wong kang poso, min ajli saking arah ingsun, min ajli saking arai ingsun. Ia meninggalkan syahwat dan makanannya untukku. Maknahu iku maknane dawe Kanjeng Nabi, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Ini redaksi hadis ini tuh apa maknanya? Anahu iku anahu sak temeni wong kang poso atau shaim, lama asaro tatkala mentingake atau luweh memilih taat rabbih ing taat marang pangerane shaim, taat rabbih ing taat pangerane shaim atau wong kang poso ala taati nafsihi ing ngatasé ketaatan awak dhewe shaim. Ma'a kuwati syahwati sertane kuwate syahwate shaim, wa ghalabatil hawalan gelindingi kesenengan hawa nafsu, wa ghalabatil hawalan gelindingi atau menangi hawa nafsu atau kuwate hawa nafsu boleh, dan menangnya hawa nafsu. Jadi maknanya apa? Bahwasanya ketika orang yang berpuasa itu lebih mementingkan, lebih memilih ketaatan terhadap Allah, terhadap Tuhannya dibanding dengan ketaatan atas dirinya. Poso itu kan merupakan bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah. Lah, wong poso iku, orang yang puasa itu lebih mementingkan taat pada Allah daripada taat terhadap dirinya yang mana disertai dengan kuatnya syahwat dan kuatnya hawa nafsu.
asaba mongko menehi ganjaran atau ganjar hu ing shaim wong kang poso sapa Allah Gusti Allah bi antawala kelawan yento nandangi ngurusi bi antawala kelawan yento ngurusi atau nandangi sinten Allah jazaahu ing balesane shaim binafsihi kelawan date Allah jazaahu ing balesane shaim wong kang poso binafsihi kelawan date Allah. Maka orang yang lebih mementingkan kepentingan Allah daripada kepentingan dirinya yang disertai dengan syahwat dan hawa nafsu, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya dengan Allah lah sendiri yang akan memberikan balasannya tersebut. Jadi Allah sendiri yang membalasnya. Masya Allah. Tidak diwakilkan, tidak melalui perantara, Allah sendiri yang akan ngurusi atau membalas balasan orang yang berpuasa dengan zatnya Allah sendiri. Waman asaro lan utawi sapane wong iku asara luwih mentingake luwih milih sapa man Allah ing Gusti Allah asara mongko mentingake hu ing man sapa Allah Gusti Allah asara mongko mentingake hu ing man sapa Allah Gusti Allah. Barang siapa yang lebih mementingkan Allah, lebih memilih urusan perintahnya Allah, maka Allah akan lebih mementingkan dirinya, mementingkan diri hamba tersebut. Maksudnya seperti itu. Jadi mana yang akan lebih kita pentingkan, hawa nafsu kita atau Allah? Mana yang lebih pentingkan, puasa atau hawa nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan, makan, minum, bersetubuh, atau menahan dulu, nanti pada saatnya boleh makan. Jadi puasa kan ngempet. Allah menguji kita, menguji kesabaran, menguji kerelaan, menguji amanah yang diberikan Allah kepada kita. Kuat ndak? Konsisten ndak? Gitu. Fa innahu mongko satemene Allah iku yungzilu manggonake sinten Allah al abda ing kawula min nafsihi saking dzate Allah haitsu anzala ing dalem sekerine manggonake sapa abet hu ing Allah min nafsihi saking awak dhewene Allah saking awak dhewene abet kawula. Fa innahu mongko sak temene Allah iku yungzilu manggonake sinten Allah al abda ing kawula min nafsihi saking awak saking dzate Allah haitsu anzala ing dalem sekerine manggonake sapa kawula atau abet ing dalem sekerine manggonake sapa abet hu ing Allah min nafsihi saking awak dewene kawula atau al-abdu. Karena sesungguhnya Allah itu menempatkan hamba dalam dirinya atau ya dalam diri Allah atau dalam pandangannya Allah, di mana atau selama hamba itu menempatkan Allah di dalam dirinya, di dalam pandangannya atau di dalam naungannya. Sungguhnya Allah akan menempatkan seorang hamba di dalam naungan Allah selama ia
hamba itu atau selama hamba itu menempatkan Allah di dalam dirinya. Selama kita itu contoh mentaati perintah Allah, ya sholat, ya puasa, ya zakat, atau perintah-perintah yang lain, maka Allah akan menempatkan diri kita sebagai hamba di dalam naungannya, di dalam dirinya, di dalam sisinya. Masya Allah. Semakin kita itu jauh dari Allah, sudah banyak maksiat, ya mendem, ya minuman keras, ya nggak puasa, nggak sholat, maka Allah akan menjauhkan diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Waliyadalan korono mengkini man asarallah asarahullah, man asarallaha asarahullahu. Man hama man utawi sapane wong, oleh karena itu barang siapa hama kang nejo, hama iku nejo sapa man, man utawi sapane wong iku hama nejo sapa man, bimaksiatin kelawan maksiat, tsumma taraka nuli ninggal sapa man ha ing maksiat, khaufan krana wedi minallahi ta'ala, minallahi saking Gusti Allah. Barang siapa yang berkeinginan atau ingin bermaksiat, kemudian ia meninggalkan maksiat tersebut karena takut pada Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah sak temene Gusti Allah iku yaqulu dawuh sinten Allah lil hafadzati maring malaikat hafadzah atau malaikat kang tukang nyatet, uktubu tuliso sira kabeh ha ing maksiat kang ora sida. Wis pengen maksiat tapi ora sida, lauk maring man hasanatan ing kebagusan. Maka sesungguhnya Allah berkata pada malaikat atau malaikat pencatat, tulislah maksiat yang tidak jadi itu menjadi kebaikan untuknya. Jadi maksiat sing ora sida dilakoni wis diniati tapi kok ora sida dijalankan, maka Allah merintahkan malaikat untuk mencatat kebaikan pada dirinya, pada diri orang yang tidak jadi maksiat. Fa innahu mongko sak temene wong innama taraka angin iku innama taraka angin mestine ninggal sapa man, angin mestine ninggal sapa man syahwatahu ing syahwate man min jaraya saking arahi ingsun, ai min ajli ai tegese min ajli saking arah ingsun, karena sesungguhnya ia telah meninggalkan syahwatnya untukku. Begitu. Masya Allah. Jadi wong sing arep maksiat, arep nyolong gitu ya, wis pengen harus nggawa apa? Nggawa kunci L itu ya, kunci ganda, bawa apa? Karung gitu mama ya, atau bawa pisau untuk mencuri. Di tengah jalan dia sadar nggak jadi, maka orang itu akan dicatat suatu kebaikan. Tapi memang benar-benar sudah diniati. Hama itu kan harus niat ya. Ada niat untuk memang mencuri, ada niat untuk maksiat, ada niat untuk mengganggu orang lain gitu ya. Tapi ia nggak jadi karena ia telah meninggalkan syahwatnya, maka Allah akan memerintah malaikat tadi pencatat untuk mencatat atau menulis kebaikan untuknya. Jadi ini
Kalau nomor 1 itu di dalam Ahmad ya, di dalam Musnad Imam Ahmad, dan di dalam kitab Al-Bukhari atau Imam Bukhari dalam masalah tauhid bab yuriduna ayyubadilu kalam Allah. Begitu juga Imam Muslim di dalam bab fil iman atau tema iman bab idza hamal abdu bihasanatin kutibat wa idza hamma bisayyi'atin lam tuktab. Jadi kalau penjelasannya, apabila seorang hamba itu berkehendak, keinginan suatu kebaikan, maka sudah dicatat kebaikan. Aku besok niat poso Senin Kemis, wis sahur, wis menyiapkan bahan-bahan sahur, azamnya, tekadnya sudah bulat untuk ngerjake puasa Senin Kemis, tapi di tengah-tengah itu nggak jadi, maka sudah ditulis suatu kebaikan. Tapi kalau dia berkehendak kejelekan, maka tidak ditulis kejelekan pula, tapi malah ditulis suatu kebaikan. Nah, itu enaknya seperti itu. Nek berkeinginan yang baik, niatnya bagus, sudah ditulis satu kebaikan. Tapi kalau niatnya jelek, tidak tulis suatu kejelekan, tapi malah tadi ditulis suatu kebaikan. Di dalam penjelasan yang lain, kalau Allah Azza wa Jalla dari Imam Muslim ya, idza hamma abdi bihasanatin walam ya'malha katabtuha lahu hasanah. Jadi orang yang seorang hamba yang berkehendak kebaikan tapi dia tidak mengerjakan, katabtuha lahu hasanatan, saya menulisnya suatu kebaikan untuknya. Fa in amilaha katabtuha lahu asyra hasanatin. Tadi mau saya contohkan puasa, lah kok jadi wis berkehendak, azam, bertekad bulat untuk puasa Senin Kemis, dia melaksanakan, maka Allah akan mencatat untuknya 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, dilipat gandakan sampai 700. Wa idza hamma bisayyi'atin, apabila ia berkehendak ingin melaksanakan suatu kejelekan, tapi ia tidak mengerjakan, walam ya'malha lam aktubha alaihi, maka saya tidak menulisnya. Tetapi kalau dia menjalankannya, katabtuha sayyi'atan wahidatan, nek maksiat, nek mencuri, maka akan ditulis suatu kejelekan, satu kejelekan. Jadi nek kebaikan, niatnya baik, dijalankan, bisa dilipat gandakan 10 sampai 700. Tapi kalau niatnya jelek, Allah tidak menulis. Tapi kalau niatnya jelek, melaksanakan, ditulis satu kejelekan. Kalau satu kejelekan ini kita nggak tahu, karena kejelekan itu sesuai aktivitas atau sesuai perbuatan yang ia langgar, atau sesuai kadar maksiat yang ia lakukan ya. Jadi satu ini bisa dimaknai banyak ya, tergantung seberapa besar maksiat yang ia lakukan gitu. An Abi Hurairah waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalatil malaikah rabbi dzaka abduka yuridu ay'amala sayyi'atan. Diriwayatkan dari hadis riwayat dari Abi Hurairah, syarahnya Imam Nawawi atas hadis Muslim, bahwa malaikat berkata, Rabbi dzaka abduka yuridu ay'amala sayyi'ah. Itu ada hambamu yang ingin mengerjakan suatu kejelekan, dan ia tahu, dan engkau adalah zat yang mahal tahu, wa huwa absaru bihi, faqala urkubuhu. Allah berfirman, awasilah, fa in amilaha, jika orang itu mengerjakannya, faktubha lahu bimithliha, maka tulislah untuknya kejelekan yang sepadan dengannya. Nek jelek ditulis jelek ya tentu. Wa intaraka, dan jika ia meninggalkan
kejelekan tadi, maka tulislah satu kebaikan untuknya. Nek meninggalkan ditulis kebaikan. Innama tarakaha min jaraya. Sungguhnya ia meninggalkan untukku. Ini ada tambahan keterangan. Jadi hadis di atas itu menunjukkan anal murada man qadara ala ma hamma bihi minal maksiyah fa tarakallahu ta'ala wa dzala raiba fi annahu yaktubu lahu bidzalikal hasanah. Jadi orang yang berkeinginan, berazam, tekad bulat untuk melakukan suatu maksiat lalu ia meninggalkan maksiat itu, wis niat ingsun pacaran. Wis arep jalan-jalan ternyata hujan, enggak jadi, batal. Maka wis niat pacaran, udan gak sido, maka ditulis kebaikan. Kok jadi pacaran, Allah mencatat kejelekan. Masya Allah. Niat maca Quran yang masjid, udan deres gak jadi, maka sudah ditulis kebaikan. Tapi dilaksanakan bawa payung, bawa mantel, Allah akan melipat gandakan 10 sampai 700 kebaikan. Itu gampangnya seperti itu. Lah, tapi begini, jika jika ia meninggalkan amalan yang jelek itu karena makhluk atau karena pamer, maka tentu Allah akan memberikan hukuman baginya dengan niat tersebut. Karena apa? Li'anna taqdima khawfil makhlukin, karena mendahulukan takut pada orang-orang atau pada makhluk dibanding dengan takut pada Allah, muharramun itu dilarang. Jadi ora sido pacaran, ora sido maksiat karena takut pada makhluk, itu tidak boleh. Yang harus didahulukan ya takut pada Allah, bukan karena makhluk menungso. Wedi nek konangan menungso, wedi nek konangan bapak ibu gitu kan. Nah, itu tidak boleh. Ya takut ya karena Allah gitu ya, bukan karena makhluk. Wa kadzalika, begitu juga ora sido maksiat biar dikatakan oh kayak orang baik, wis arep maksiat ora sido, wis arep pencuri ora sido. Iya, karena riya pamer itu juga dilarang. Ini di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian yang terakhir bahwa di ma yaqa'u fi nafsi min qasdil maksiyah, jadi sebenarnya di dalam hati manusia itu ketika ia berkeinginan untuk maksiat itu ada 5 tingkatan ya. Ada 5 tingkatan. Jadi orang yang keinginan jelek bermaksiat itu ada 5 tahap. Pertama, al-hajis wa huwa ma yulqi fiha, yaitu obsesi atau yang terlintas dalam hati. Terlintas dalam hati, engko aku nek iki arep dolan ning karo pacarku, aku arep nyolong, arep nilai korupsi mumpung ada proyek kan gitu. Ada terlintas, masih terlintas. Itu yang pertama. Yang kedua, summa jarayanuhu fiha wa wal khatir. Mungkin ada ide gagasan piye carane engko ya ben iso enggak konangan gitu. Ada kemauan. Kemudian hadisun nafs yang ketiga, hadisun nafs ma yaqa'u taradud hal yaf'ala. Kemudian dalam diri manusia itu berdiskusi. Yo pura, sido nyorong pura, sido maksiat pura, sido korupsi pura, sido pacaran pura gitu ya. Itu yang ketiga. Wis berdebat dewe dalam diri kita, sido pura lah. Keempat inilah yang namanya alhamu qasdu, yaitu niat memenangkan tekad atau keputusan. Alham tadi maksudnya
keputusan akhir. Maksudnya sido pora. Oh, aku nggak jadi. Berarti ini yang ditulis yang keempat. Nek cuma 3 tadi masih terlintas, kemudian masih ada ide, ada gagasan, kemauan, kemudian ada diskusi dalam diri kita, hati kita, yora nek maksiat tadi pacaran, hamanya apa, himahnya atau niatnya, maksudnya sudah ndak, berarti ditulis satu kebaikan. Iya, jadi maksiat berarti ditulis satu kejelekan. Yang terakhir, sumal azmu wa huwa quwwatu dzalikal qasdi. Ditambah wis punya keinginan, tekad bulat, azm, punya tekad bulat untuk melakukannya. Nah, itu repot. Jadi di sini yang yang dikatakan itu yaitu apa? Tekad atau niat yang kuat untuk baik melakukan kebaikan maupun melakukan kejelekan. Dalam hadis yang lain, innallaha tazawaza an ummati ma hadatsat bihi anfusuha malam tatakalam bihi au ta'malu bihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni pada umatku selama masih bisikan dalam dirinya, masih ada bisikan dalam dirinya dan ia tidak mengatakan serta tidak melakukan, masih dalam bisik-bisik, urung ngomong, belum melakukan. Nah, itu Allah masih mengampuni. Tadi kan terlintas, masih ada rencana itu ya. Kalau dia bicarakan, maka dia disebut maksiat perkataan. Kalau dia lakukan, ada maksiat al-fi'liyah. Na'udzubillah min dzalik. Lah, kalau orang sudah berkeinginan, bertekad bulat, pancen untuk melakukan kebaikan, sekali lagi Allah akan mencatat 10-700 kebaikan. Tapi kalau ia kebaikan tidak dijalankan, berarti niatnya sudah dicatat 1 kebaikan. Sebaliknya, kejelekan tapi diniati untuk melakukan kejelekan, sudah bertekad untuk melakukan kejelekan kok ora sido, berarti dia dicatat 1 kebaikan. Tapi kalau kejelekan, niat kejelekan dilakukan, dicatat 1 kejelekan. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan. Wa amma takhsisu dukhulihim lan anapun utawi pengkhususane mlebune wong kang poso, pira-pira wong kang poso, dan adapun pengkhususan masuknya orang-orang puasa al-jannata ing swarga. Adapun pengkhususan masuknya orang-orang yang berpuasa ke surga bibabi royani kelawan pintune ar-royan, di pintu ar-royan, fa innahu mangko sak temane shaimun wong kang poso, pira-pira wong kang poso iku muyizu dibedakake bidzalikal babi kelawan mengkono pintu, litamayuzi krana bedane ibadatihim ibadahe wong pira-pira wong kang poso atau shaimun wa syarafiha lan mulyane ibadah. Adapun pengkhususan orang-orang yang berpuasa masuk surga melewati pintu ar-royan karena sesungguhnya mereka memang dibedakan dengan pintu ar-royan tersebut dikarenakan memang adanya perbedaan ibadah yang telah mereka lakukan
serta mulianya ibadah puasa. Jadi pintu Ar-Rayyan itu khusus bagi orang-orang yang berpuasa, karena memang pintu Ar-Rayyan itu dibedakan untuk orang-orang yang berpuasa. Dan memang puasa itu adalah ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lainnya. Yang terakhir, karena memang puasa itu adalah ibadah yang mulia. Kita lanjutkan, wa amma sholatul malaika lan anapun utawi sholate malaikat ala shaimi ngatasi wong kang poso. Lan anapun utawi sholate malaikat atau dungane malaikat ala shaimi ngatasi wong kang poso, idza ukila tatkalane dipangan apa panganan indau ana sandinge wong kang poso. Adapun doanya malaikat pada orang yang berpuasa ketika di sampingnya ada makanan lalu dimakan oleh orang-orang yang tidak puasa, fa inna taraka fa inna mongko sak temene tarkahu ninggali wong kang poso atau ama ing panganan, karena sesungguhnya ia meninggalkan makanan ma'a khudurihi sertane anane panganan baina yada yang dalam antarane wong kang poso atau ing dalam ngarepe wong kang poso iku balihun banget fi qam'i nafsihi ing dalem ngeker mencegah dirinya nafsune ing dalem ngeker nafsune shaim wong kang poso fastaujaba mongko ngehai lidzalika krana mengkono ngeker nafsune atau balighun fi qam'i nafsi krana mengkono banget ngeker nafsune salatahum ing dungane malaikat alaihi ngatasi wong kang poso. Fastaujaba mongko ngehai sapa wong kang poso atau shaim lidzalika maring mengkono balighun fi qam'i nafsihi salatahum ing dungane malaikat alaihi ngatasi wong kang poso. Karena fa inna tarkahu atau ama, karena sesungguhnya ia meninggalkan makanan. Di saat itu makanan itu ada di depannya, maka sungguh ia telah mencegah dirinya atau ia mencegah nafsunya untuk makan makanan tersebut. Maka ia berhak memperoleh, atau dengan demikian maka ia berhak memperoleh doanya malaikat. Ayo poso samping iki ning panganan akeh, banyak makanan, tapi ia tidak makan, maka ia akan berhak memperoleh apa tadi? Doanya para malaikat. Wa sholatuhum lan utawi dungane malaikat iku ibaratun ibarat, dan doa malaikat itu ibarat an du'aihim saking dungane malaikat lahu maring wong kang poso birahmah kelawan rahmah kasih sayang wal maghfirah lan ampunan. Dan sholawatnya para malaikat itu ibarat doa untuk orang yang berpuasa berupa doa kasih sayang dan ampunan. Jadi sholawate malaikat, dungane malaikat itu isine apa? Ya kasih sayang dan ampunane diungkapke, ya Allah
kasihilah orang yang berpuasa itu ya Allah, karena ia mampu menjaga dirinya tidak tergoda untuk makan makanan di saat ada orang yang makan. Begitu. Dan ampunilah mereka, itu sebenarnya. Masya Allah. Wa amma takfirul khati'at lan anapun utawi takfir ngelebur, menghapus ya piro-piro kesalahan, fadzalika mangko utawi mengkono takfirul khati'at iku liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan itu karena ada sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadan utawi Ramadan ila Ramadana marang Ramadan iku mukaffiratun ngelebur kang lebur dosa bainahuna ing dalem antarane Ramadan siji marang Ramadan liya idza tunibat diwasolkan idza tunibatil kabairu idza tunibat tatkalane diduhi apa al kabairu pira-pira dosa gedhe. Puasa Ramadan ke Ramadan yang lain itu adalah penghapus dosa di antara Ramadan satu dengan Ramadan yang lainnya. Apabila dosa-dosa besar itu dijauhi. Jadi sebenarnya dosa besar yang nggak bisa dihapus hanya dengan puasa. Ini keterangannya di sini. Menurut Imam Nawawi ada dua takwil ya. Satu, tukfarus shaghair, yaitu yang pertama diampuni dosa-dosa kecil bisyartin alayakuna hunaka kabair, dengan syarat tidak ada dosa-dosa besar. Fa in kanat kabair lam yukfar syai'un lal kabair wala shaghir. Jika ada dosa besar yang ia lakukan, maka baik dosa besar, dosa kecil tidak bisa dihapus. Tuh maknanya, kalau ada dosa besar, maka baik dosa besar maupun dosa kecil belum bisa dihapus. Lah berarti puasa ini itu menghapus dosa-dosa kecil menurut Imam Nawawi yang pertama. Mana yang kedua? Ini yang paling dipilih, bahwa yukafiru kullu dzunub as-shaghir. Allah mengampuni, menghapus setiap dosa-dosa kecil. Wa taqdiru tughfaru dzunubuhu kulluha ilal kabair. Diampuni dosa-dosanya semuanya kecuali dosa yang besar. Hampir sama ya. Jadi puasa menghapus dosa-dosa kecil seluruhnya. Ini sebagaimana oleh Al-Qadhi Iyad, Imam Al-Qadhi Iyad, adzal madkur fil ahadits min ghufrani saghair dunal kabair wa huwa madzhabu ahlisunnah. Jadi sepakat para ulama ahlisunnah yang dimaksud menghapus kesalahan-kesalahan di sini dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Karena dosa besar itu harus apa? Taubat. Itu ya. Lanjutnya, wa qauluhu alaihi salam lan tawi dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan. Dawuh man utawi sapane wong iku shoma poso sapa man ramadhana ing wulan Ramadan
imanan krana iman, wahtisaban lan ngarep-ngarep ridhone Allah. Makna yang lain ngarep-ngarep ganjaran. Barang siapa puasa Ramadan dengan iman atau karena iman dan mengharap ridho Allah, ghufira lahu mongko diampuni lahu marang man ma apa ma dosa taqaddama kang wis dingin apa ma min dambi saking dosane man, maka akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Maknahu tawi maknane dawe Kanjeng Nabi imanan krana iman biwujubi kelawan wajibe poso. Maksudnya yakin mengimani bahwa puasa itu adalah ibadah wajib. Jadi makna iman itu berarti meyakini. Barang siapa puasa Ramadan dengan keimanan, artinya meyakini akan wajibnya puasa Ramadan, wahtisaban lan ngarep-ngarep li ajrihi lan krana ngarep-ngarep li ajri marang pahalane poso inda rabbi ana sandingi Tuhane atau pangerane man. Maksudnya wahtisaban, ngarep-ngarep ridho, itu adalah mengharap-harap pahalanya puasa di sisi Tuhan. Masya Allah. Ini adalah hadis tadi hadis nomor 3 ini akhrajal Bukhari pada tema imam bab shaum Ramadan. Itu ya, itu keterangannya. Keterangan yang lain sama dari Abu Hurairah Al-Bukhari ya. Gitu. Maksud ihtisaban itu maksudnya yaitu makna yang lain. Ihtisaban kan mencari ridha Allah, mencari pahalanya puasa. Yang makna yang lain iradata wajhillahi ta'ala la riya'a wa nahi. Maksudnya itu ya karena untuk mengharap ridha Allah, bukan karena riya. Poso bukan karena riya. Faqad yaf'alul insanu asyai'a alladhi ya'taqidu anhu shadiq lakin la yaf'alu mukhlishan. Akan tapi banyak orang atau manusia yang melakukan suatu amalan yang ia yakini benar, akan tapi ia mengerjakannya tidak ikhlas, tapi karena riya atau karena takut. Maka itu tidak boleh ya. Jadi ihtisaban ya memang karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keterangannya. Wa amma kasru syahwah, yang terakhir, lan anapun utawi mecah syahwat. Fa innal ju'a mongko sak temane luwe wa dhoma lan ngelak. Adapun mengontrol, memecah syahwat karena sesungguhnya lapar dan haus iku yaksuroni. Ada makna yukasironi, yaksuroni boleh. Mecah apa luwe lan ngelak karena sesungguhnya keduanya itu memecah, mengontrol syahwatal ma'asi ing syahwati pira-pira maksiat. Karena lapar dan haus itu akan mengontrol, memecah syahwatnya maksiat-maksiat. Wa kadzalika lan mengkono-mengkono kasru syahwah soha bener sahih anhu saking Kanjeng Nabi alaihi salam anau apa anau sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Begitu juga dawuhnya, sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih, beliau berkata, ya ma'syarus sababi, golongane wong pemuda, wong nom-nom, golongane wong nom-nom, man istata'a man utawi sapane wong iku istata'a kuwasa sapa man mingkum saking sira kabeh alba'akah ing nikah. Makna yang lain ing ragate nikah atau ing nikah. Wae kelompok pemuda
Barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, falyatazawwaj mongko nikaho sapa man, mongko nikaho. Fa inau mongko sak temene nikah iku aghadu luweh ngreksa, luweh lebih menjaga lil basori maring pandangan. Karena nikah itu dapat menjaga pandangan. Wa ahsanulan luweh ngreksa lil farji maring kemaluan. Karena nikah itu dapat menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Wa malam yastati lan utawi sapane wong iku lam yastati ora iso sapa man bareng siapa yang tidak bisa. Fa alai mongko iku tetep ing atase man bisa kelawan poso. Maka hendaknya ia berpuasa. Nek gak mampu nikah poso. Fa inahu mongko sak temene poso iku lau tetep keduwe man wijaun dadi tameng. Karena sungguhnya puasa itu bisa menjadi tameng untuknya. Masya Allah. Di keterangan kitab yang lain, kalau di sini dulu ini adalah nomor 4 dikeluarkan oleh Imam Ahmad fil Musnad, di dalam musnadnya, juga Imam Bukhari dan Muslim. Ya, itu keterangan nomor 4 ini nanti. Kemudian di kitab yang lain, pemuda di sini adalah orang-orang yang baik pemuda-pemudi yang belum berumur di bawah atau melewati 30 tahun. Santri-santri, mas-mas, mbak-mbak mahasiswa dikatakan masih muda itu ketika masih di bawah 30 tahun. Nih kayak saya sudah 30-an lebih sedikit, ini sudah enggak dikatakan masyaro syabab, sudah enggak pemuda, berarti sudah dewasa, sudah lebih ya, harus sudah punya anak 2 ya. Sampai-sampai do anu kayak gitu. Kemudian kata al-ba'ah di sini diartikan nikah, makna yang lain bisa jima, bisa al-aqdu akad nikah. Begitu ya, atau bekal. Jadi orang pemuda yang sudah siap bekal untuk melakukan pernikahan, nikah nek bekale belum, aja sih golek bekal. Jadi begitu. Jadi pemuda aja nganggur, ketekur, cari biaya untuk menikah, bekal-bekal aja ngandalke wong tua lah gitu. Ini dalam Hasyiatu As-Sanadi, kitab Hasyiah As-Sanadi. Bagaimana menurut Syekh Izzuddin, sampai titik nanti selesai ya. Wal ba'ah, dan ba'ah hiya, ba'ah utawi lafat ba'ah, hiya utawi lafat ba'ah iku anikahu nikah. Jadi makna ba'ah di sini itu pernikahan. Wal wija ulan utawi wija, lafat wija atau tadi tameng. Waradu unsayil fahli, waradu unsayil fahli. Ini bahasanya vulgar, ngeremuk. Jadi wija itu iku rodu ngeremuk, perensilan loro. Nah, nek perensilan loro ini pelanangan. Ini agak vulgar ya, tapi tidak apa-apa, biar tahu kok. Jadi unsayail fahli itu kalau itu alat kelaminnya laki-laki itu loh, perensilan loro ya. Nazala sallallahu alaihi wasallam. Jadi wija itu adalah penekan hawa nafsu atau penekan hawa nafsu yang ada di dalam alat kelamin, melemahkan atau melemahkan syahwat yang ada di dalam alat kelamin atau yang ada di kelamin, baik laki-laki maupun perempuan ini. Karena yang punya syahwat itu tidak hanya laki-laki tapi perempuan juga. Nazala manggonaki sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kasra saumi ing mecah poso li syahwati maring
syahwat. Mangzilata radil unsayaini ing panggonan ngremuk persilan loro. Ing panggonane ngremuk persilan loro fi hasmi syahwati ing dalem megot mutus syahwat. Karena Allah Subhanahu Kanjeng Nabi menempatkan ya puasa untuk mengontrol, memutus, memecah syahwat yang ada di dalam alat kelamin atau yang ada di kelaminnya laki-laki maupun perempuan. Jadi syahwat yang ada di alat kelamin laki-laki maupun perempuan itu bisa dikontrol, bisa ditekan dengan puasa. Tuh, aku aja fil hadis lan teko. Fil hadis ing dalam hadis apa? Inna syaitana hadis, inna syaitana sak temene setan iku yajri lumaku apa setan mini bani Adam saking anak Adam majradam enggon lumakune getih, enggon lumakune getih. Sesungguhnya setan itu bersembunyi pada anak-anak bersembunyi di keturunan Nabi Adam melalui aliran-aliran darah. Jadi setan-setan itu bersembunyi di manusia, bersumber pada manusia anak keturunan Adam melalui aliran darah. Fadayiku mongko ngrupokno, mongko nyempitno sira kabeh masalikau enggon ngambahi pira-pira setan atau ngambahi setan, masalikau enggon ngambahi setan biljui kelawan luwe, maka sempitkanlah jalan-jalannya setan itu dengan lapar atau maknanya dengan puasa. Pernah itu dijelaskan bahwa jadi manusia itu kadang tidak bisa merasakan aliran darah ya yang ada dalam tubuh kita. Jadi kita nggak merasa itu. Jadi dalam tubuh kita darah itu mengalir, tapi kita tidak terasa. Begitu juga tipu daya, godaan setan, was-was setan itu juga menyebar, mengalir di dalam tubuh kita ya, kita tidak terasa, baik melalui urat nadi kita dan seluruh anggota tubuh. Jadi godaan penyesatan setan itu melalui darah, nanti sampai ke jantung gitu ya. Yahya bin Mu'ad berkata, as-syaitanu farih, setan itu banyak kosongnya, tetapi kamu adalah orang yang sibuk. Atau setan itu kosong, artinya tidak bisa dilihat, sedangkan kamu masyhul bisa dilihat, sibuk bisa dilihat. Wa huwa yaraka, setan itu bisa melihatmu. Wa anta la tarahu, dan kamu tidak mampu untuk melihatnya. Wa anta tangsa asyaiton, kamu sering melupakan setan. Wa huwa la yansaka, dan setan itu tidak melupakanmu. Dan jangan sampai setan itu menjadi penolong untukmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 6, Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Perlakukanlah ia sebagai musuh, karena ia selalu mengajak golongannya agar mereka menjadi ahli atau
penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi setan itu selalu bujui, goda agar termasuk golongan mereka, sehingga yang tergoda bisa menjadi penghuni neraka. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 22, ala inna hizballah, ingatlah sesungguhnya golongannya Allah itulah orang-orang yang beruntung, artinya terlepas dari setan. Makna yang lain bahwa setan itu bersembunyi di dalam diri manusia melalui aliran-aliran darah. Ini maknanya adalah anna syaitana la yang faku anil insani majarodamu fi urukihi, bahwa setan ikut tidak akan lepas terpisah dari diri manusia ketoke lunga balik neh selama darah itu masih mengalir melalui urat-urat nadinya. Maksudnya selama manusia itu hidup, nih manusia itu sudah mati, setannya sudah hilang. Masya Allah, luar biasa. Ini dalam kitab Muraqatul Mafatih Syarhu Mishkatil Masabih. Akan tapi juga makna yang lain para ulama, sungguhnya setan itu merupakan bentuk-bentuk wadah atau badan-badan yang lembut, yang mampu dengan takdir-takdirnya Allah, dengan kekuasaan-kekuasaannya Allah itu bisa bertindak untuk menguji manusia. Jadi ujian dan cobaan terkadang itu setanlah yang menguji diri kita. Nah, untuk bilah min dalik. Mudah-mudahan bermanfaat dan barakah. Allah alam bisawab. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan sholawati bil qulub. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Terima kasih. Semoga kita menjadi orang-orang bermanfaat dan memanfaatkan ilmu kita untuk seluruh umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.